Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, kebakaran, gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah makar, ataupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan. Karena ada yang musibah yang bentuknya secara dohir, ada yang musibah bentuknya secara batin. Batin apa mas? Pikiran kita dibikin stres, otak dan hati kita dibikin gelisah, resah, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadikan satu ladang ibadah buat Al-Fakir. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu pilah pusaka yang cukup istimewa. Yang membuat pusaka istimewa itu banyak sekali. Bisa saja dari segi dapurnya, bisa saja dari segi pamornya. Pamor tentunya berurusan dengan doa dan harapan atau tuah. Bisa saja dari segi tangguhnya, bisa saja dari segi garapnya, dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya babar ini memang dapurnya memang istimewa, ya, diperlukan dibuat memang mempunyai makna filosofi yang sangat dalam. Dan dulu keris ini dipakai oleh Pangreh Projo. Pangreh Projo itu artinya aparat atau pejabat seperti lurah, camat, wedono ya, dulu wedono, kemudian bupati itu rata-rata memegang dapur keris ini. Karena dipercaya dapur keris ini bisa memberikan perlindungan pada wilayah kekuasaannya. Ya, nanti kita babar. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bicara tentang Tosan Aji, saya kupas dari awal bahwasanya pecinta Tosan Aji itu terbagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa official. Yang pertama adalah pecinta Tosan Aji yang suka akan nilai esotori atau keindahan luarnya, atau artikannya saja bahasanya tus tangguh utuh sepuh. Tangguh itu artinya tak sengguh, tak kira-kira, estimasinya dari kerajaan mana pembuatannya. Utuh bilanya utuh. Sepuh artinya memang sepuh, ya, karena biasanya barang dianggap sepuh pada nilai antikan, ada yang dianggap ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian yang pecinta Tosan Aji yang kedua adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan nilai esoteri, yang tentunya berhubungan dengan tuah, manfaat, yoni, power, dan lain sebagainya. Karena Tosan Aji itu memang berbeda dengan senjata-senjata tajam yang lainnya, yang walaupun dalam kurun waktu yang sama di kerajaan yang lain dengan Tosan Aji yang ada pada kita beda. Karena di kita itu dari bahan saja jelas melibatkan 2 unsur dari langit dan bumi. Pertama dari batu meteor yang diciptakan untuk membuat pamor, kemudian ada biji besi dan baja yang diambil dari bumi. Makanya di Tosan Aji kita, tentunya di Nusantara ini adalah perpaduan antara langit dan bumi, bahan dari langit dan bahan dari bumi, yaitu yang orang Jawa bilang Bopo Angkoso Bumi Pertiwi, Ibu Pertiwi, kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tentunya ketika leluhur kita akan membuat Tosan Aji juga di samping memilih juga
melakukan satu bentuk riyadhah atau tirakat. Tirakat apa sih Mas? Olah batin dengan puasa, dengan dzikir, dengan semedi meditasi, dengan ujlah, pergi ke tempat yang sepi memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bahan pembuatan dan nama dapurnya atau yang lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah pecinta tosan aji yang suka dengan dua-duanya. Nah, yang istimewa yang ketiga ini. Karena ketiga ini itu dia lebih teliti. Kenapa dia lebih senang dengan suka dengan kerisnya yang tus tangguh utuh sepuh, dan juga suka dengan energinya atau tuahnya yang sangat terasa. Kayak gitu. Tentunya pemeliharaannya pun berbeda-beda antara pecinta tosan aji yang suka dengan esoterinya saja dan juga pecinta tosan aji dengan yang esoterinya saja. Tapi kalau pecinta tosan aji yang pecinta esoteri dan juga yang ketiga ini pasti akan sama untuk pemeliharaannya dengan yang ketiga. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bila pusakanya. Bila pusaka apakah itu? Nah, kita lihat sahabat Pusaka Jawa, warongkonya ini adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kakok Banci. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak meniran warna putih, ya. Seperti ini. Ini warongkonya sengaja saya pesan baru, sahabat Pusaka Jawa, dengan warna hitam, ya, karena agar terlihat gagah. Warongko yang lamanya rusak karena memang sudah sangat sepuh. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang Anda lihat bilanya lurus atau orang bilang lajer, lurus ke lajer. Ya, pastinya pecinta tosan aji sudah paham dengan dapur keris ini. Dengan dapur polanya kerisnya lurus, pipih, memakai gandik lugas, memakai pejetan dan belumbangan, itu saja. Dan tidak memakai odo-odo. Ini adalah dapur keris Kebo Lajer atau Mahesa Lajer. Ya, gandiknya ini lebih tinggi, bisa 2 kali lipat dari gandik keris biasa. Ya, tentunya belumbangannya ini adalah belumbangan adek bata atau pecetannya belumbangan karena ini panjang. Ya, Anda bisa lihat dari sini. Pamornya cukup istimewa. Lihat. Jarang pamor ada seperti ini. Ini jelasnya pusaka. Artinya keris ini diciptakan memang lebih untuk diambil powernya atau manfaatnya. Kita babar step by step. Sahabat Pusaka Jawa, kita ukur dulu dapur keris Kebo Lajer ini. Dapur keris Kebo Lajer ini panjangnya adalah 34,5 cm. Ya, cukup panjang, keris normal. Untuk lebar bilahnya ini adalah 2,5 cm, ya, lebarnya. Untuk gonjonya ini dengan panjang 6,5 cm. Gandiknya kita ukur ya, gandik panjang gandik ini. Panjang gandiknya ini 4,5 cm, lumayan panjang. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pucukan bilanya ini adalah pucukan bila Anggabah Kopong. Ya, pucukan bila ada 6. Yang pertama Nyujen, Anggabah Kopong, Ambu Tutumo, Ngudup Gambir, Nugi Pineta, dan Ngumiang. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita babar tentang gonjonya. Gonjonya apa ini Mas? Ini gonjonya, ikutnya adalah gonjo. Karena ini agak ke bawah, ini ikutnya gonjo sepitrontal. Sahabat Pusaka Jawa, gonjo juga banyak jenisnya. Ada gonjo sepitrontal, gonjo wuwung, gonjo dungkul, gonjo sepang, kelap lintah, gonjo wilut. Ya. Sekarang kita babar tentang pamornya. Pamornya ini cukup langka, sahabat Pusaka Jawa, dan ini sangat-sangat susah didapat pamor ini, sahabat Pusaka Jawa. Ini merupakan satu kebanggaan punya pamor seperti ini, karena pamor ini memang kalau saya bilang cukup langka. Saya pernah dapat dulu keris brojol Tuban, pamornya kayak gini, tapi tidak berlapis-lapis seperti ini. Dia kurung tapi tidak berlapis. Kalau ini, sahabat Pusaka Jawa,
ini pamornya berlapis dan ini pamornya terang. Ya, kemudian kalau kita cermati secara seksama, ini pamornya tidak cuman ada pada bilahnya saja. Ada pamor khusus yang disembunyikan pada bawah gonjo, di ujung gonjo di kepala sirah cicak sini. Di sini sahabat pusaka Jawa. Jadi memang padahal kita ketahui pamor itu adalah doa dan harapan dari sang empu. Kenapa kok empu naruhnya di situ? Nanti kita bahas satu-satu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang Anda lihat ini adalah ikutnya, ada yang bilang ini pamor tamsul kinurung. Artinya lingkar ngurung. Kinurung itu ngurung. Ada yang bilang ini wengkon kurung. Ya. Tapi yang jelas ini adalah pamor kurung, atau kan ada pamor yang begini, yang huruf V kebalik. Ya kalau V kan di sini. Nah ini kebalik, itu adalah pamor tundung musuh. Nah ini lebih full sampai ke bawah punya lur. Jadi ini bulatannya pun tidak putus garisnya. Makanya ini istimewa. Dan pusaka-pusaka yang seperti ini jelas ini dengan power dan energi yang sangat kuat. Kita babar terlebih dahulu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, untuk pamor kurung ini tergolong pamor rekan. Ya, artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Juga tergolong pamor miring. Ya, tergolong pamor miring lawan dari pamor melumah. Bentuk pamor seperti ini susah untuk dibuat daripada pamor melumah, sahabat pusaka Jawa. Ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor kurung ini ya dengan bulatan yang mengurung ini, sebagai pecinta keris beranggapan tuah atau angsarnya adalah yang pertama agar disukai oleh lawan jenis. Artinya ketika disukai oleh lawan jenis, berarti yang laki-laki disukai oleh perempuan, yang perempuan disukai oleh laki-laki. Kemudian yang kedua, agar pamor-pamor seperti ini disebut sebagai pamor singkir boyo. Artinya untuk menjauhkan dari bahaya. Baik bahaya dari tetangga sebelah, yaitu dari bangsa guna-guna, telu, santet, dan lain sebagainya. Juga dari manusia. Seperti itu. Ya sahabat pusaka. Jadi memang pamor seperti ini lebih kuat sekali proteknya ya, sebagai bentuk perlindungan. Kemudian yang ketiga adalah pamor ini juga untuk tidak lupa untuk perlindungan dari harta yang sudah kita masuk tidak gampang keluar. Kadang kita sering ketahui sahabat pusaka Jawa, rezekinya banyak tapi kok habis. Nah ini di sini doa dari dan harapan dari sang empu agar tidak keluar, berpusar pada kita terus. Kita mendapatkan satu bentuk perlindungan. Dan juga kita dilindungi dari diri sendiri. Artinya kenapa dilindungi dari diri sendiri? Kita dijauhkan dari segala hal-hal yang negatif seperti godaan dari perempuan, judi, seperti itu. Kemudian minum-minuman, pokoknya hal-hal yang negatif. Jadi doa dan harapan dari sang empu agar pemilik pusaka ini mendapatkan perlindungan maksimal. Perlindungan maksimal, perlindungan dari diri sendiri, dari sifat hawa nafsu yang jelek, yang amaratul bisu. Kemudian ada dari orang lain, kita mendapatkan baik fisik maupun non fisik. Non fisik kan banyak orang yang sirik ya. Contoh sekarang yang banyak orang al-ain, penyakit ain. Orang karena saking kagumnya pada kita bisa juga mencelakakan diri kita. Orang yang saking bencinya sama kita, tatapannya pun bisa membuatkan satu penyakit. Nah, kita dilindungi dari hal-hal seperti itu. Ya, juga dari dari tetangga sebelah dalam bentuk energi yang kemudian dijadikan materi, santet ya kan, seperti santet kan bentuknya energi dulu nih. Kemudian masuk badan, jadikan materi, baik bentuk paku, jarum, rambut, pasir, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya
Artinya memang ini awal keris sahabat pusaka Jawa dipesen, memang ini lebih full power untuk singkir boyo, untuk menyingkirkan segala sesuatu bahaya. Karena kita hidup sahabat pusaka Jawa itu kalau nggak ngomongin orang ya diomongin orang, seperti itu ya. Yang paling gampang saja, pasti sahabat pusaka Jawa pernah mendapatkan fitnahan atau tuduhan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang cuma mainnya ngomong di belakang. Tapi Allah akan memberikan perlindungan. Contoh perlindungannya apa? Nanti akan terbuka sendiri. Ada orang yang memberikan bocoran ke kita bahwasanya si fulan memfitnah kita seperti ini, dan kemudian nanti berbalik pada dia. Berbalik itu. Karena hidup di dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Bahasanya keren kayak karma. Apalagi ketika kita mempunyai pusaka dengan nilai tambahan, pusaka doa-doa dari Sang Empu yang memberikan perlindungan pada diri kita lewat pusaka tersebut, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi ini adalah pamor yang cukup unik dan cukup langka, dan untuk para kolektor jenengan yang belum punya kayak gini wajib punya kayak gini. Ya, untuk para pecinta esoterik ini layak untuk dikoleksi karena kelangkaan pamornya. Untuk para pecinta esoterik ini juga kelangkaan pamornya dan juga tuahnya full power untuk perlindungan. Jarang. Ya, Anda bisa lihat. Di sini ngurung. Ini garisnya ada berapa nih? 1, 2, 3 sama ini. Istimewa. Ya kan? Nah, istimewa ini pamor. Ini ada yang bilang tamsul kinurung, ada yang bilang pamor wengkon kurung, ada yang bilang pamor kurung. Intinya mengurung trep. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini pada bilahnya saya cermati dan saya amati ada pamor rekan, pamor susulan pula yang ditaruh, disembunyikan di bawah gonjo di sirah cicak sini. Di sini ada pamor susulan. Di sini ada pamor susulan di sini. Ini berbentuk seperti obat nyamuk. Ini adalah pamor kul buntet. Ya kan? Pamor kul buntet tergolong pamor rekan. Biasanya pamor kul buntet itu dibuat setelah sudah jadi baru dibikin. Nah, kemungkinan pamor kul buntet ini yang ada di bagian sirah cicak ini dibikin dulu baru dibentuk sirah cicaknya. Ini pendapat saya ya. Nah, kok kenapa taruh di sini? Kalau pamor kul buntetnya taruh di sini, pastinya nanti akan merusak doa dan harapan yang ada di sini. Karena pamor adalah lambang doa dan harapan. Jadi tinggal dipasang di sini. Pamor kul buntet juga pamor singkir boyo, terkenal dengan pamor singkir boyo. Tuahnya adalah agar si pemilik pamor kul buntet ini dijauhkan dari malapetaka, dari bahaya yang tiba-tiba. Bahkan konon katanya dalam keadaan terdesak si pemilik pusaka ini tidak terlihat oleh musuh. Bahkan juga dulu tidak mempan oleh peluru pada zaman perang. Makanya dulu zaman perang banyak orang mencari pamor kul buntet. Nah, jadi pamor kul buntet tergolong pamor susulan, pamor rekan pula. Artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh Sang Empu. Istimewa ini keris. Ini istimewa sekali keris ini. Ya. Bilanya sederhana, mungkin sebagian orang bercinta keris beranggapan ini bilanya yang dipakai oleh para petani. Memang dulu Nusantara ini kan rata-rata adalah agraris. Negara kita negara agraris yang banyak persawahannya dan banyak orang bercocok tanam. Makanya di sini juga kalau kita bicara tentang nama dapurnya, Dapur Keris Kebolajer. Ya, kerbau mempunyai karakter jelas, tangguh, kuat, ulet, penurut. Ya kan? Coba Anda lihat bagaimana penurut kerbau kalau sudah dicocok hidungnya kan buat
mau bajak tanah hujan ya hayo, enggak hujan ya hayo, tidak banyak nuntut. Fisiknya kuat, telaten kerbau. Diharapkan agar pemilik kerbau leluhur kita memberi nama keris Mahesa Lajer agar kita mempunyai mental yang kuat, fisik yang kuat, tidak banyak cakap tapi lebih banyak action. Gitu. Ya, dan dulu juga orang-orang besar itu memakai nama dengan nama hewan. Mahesa Anabrang, Gajah Mada. Ya kan? Banyak loh. Banyak sekali. Dulu bahkan nama-nama hewan menjadi satu kebanggaan. Melambangkan satu kehebatan, melambangkan status sosial. Seperti itu ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, lajer artinya lurus. Ya, untuk lambang keris lurus adalah doa dan harapannya agar kita punya keteguhan hati dan kekuatan iman, sahabat Pusaka. Artinya kita hidup di dunia ini kan up and down, dicoba sama Tuhan yang Maha Esa itu dibanting, berdiri, merangkak, berjalan dan lari, itu kersaning Gusti Allah. Kita tetap teguh dan keteguhan hati dan imannya kita tidak goyah. Kalaupun umpamanya pada satu waktu kita goyah, kita bisa balik lagi ke arah yang lurus lagi. Ya, sahabat Pusaka. Jadi memang tidak bisa dipungkiri iman kita up and down, naik turun. Tapi kalau Anda mempunyai keris lurus, Anda juga harus suka merenung. Ketika suatu waktu Anda kadang berpikir begini loh. Ketika Anda memegang pusaka Anda pada malam hari atau siang hari, Anda konsentrasi sambil begini. Ya Allah, Tuhanku, lewat doa dan harapan yang ada pada bilah pusaka ini, ya semoga apa yang menjadi cita-cita dan hajat saya terkabul. Seperti itu. Kemudian kita merenungi dapur lurus untuk apa. Saya lagi kena masalah dapur lurus. Kita jangan lupa keteguhan hati kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lebih kuatkan lagi kekuatan iman kita lebih bertebal lagi. Kita lebih banyak meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kadang kita kurang yakin, padahal kita sudah dijelaskan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha segala-galanya, bisa berbuat sesuatu yang tidak Anda pikirkan. Makanya kalau berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, minta yang hebat sekalian, jangan yang tanggung-tanggung, ya kan? Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Sekarang kita bahas tentang besinya. Besinya ini adalah besinya di sini ada seperti pasir malela, gemerlap. Ini adalah besi walulin, sahabat Pusaka Jawa. Besi walulin tuah atau angsarnya itu agar dihormati oleh banyak orang, disegani dan dihormati oleh banyak orang. Ya, kemudian cocok untuk para peternak. Peternak itu tidak cuma ternak ikan, ayam, domba, dan juga untuk para petani. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemarin-kemarin mungkin orang berpikiran, bukan kemarin saja, kemarin ada yang datang sama saya. Kemudian saya bicara tentang kebolajar. Aduh, saya itu, dia seorang kiai, sahabat Pusaka Jawa, punya pondok pesantren, datang ke sini. Terus saya bukan petani, jadi nggak cocok. Padahal kalau kita ketahui, sahabat Pusaka Jawa, kebolajar itu dulunya itu bukan cuma dipegang oleh petani, walaupun memang secara dapur itu kebolajar itu dihubungkan erat dengan para petani, karena dapur kebolajar sendiri mempunyai tuah atau angsar agar menghalau hama tanaman. Yang punya ternak menghalau hama ternak agar cepat beranak juga. Kemudian yang bertani agar tanamannya subur dan cepat panen pula. Tapi dulu itu juga dipegang, jangan lupa, dipegang para lurah, para wedono, kemudian para bupati. Loh, kok bupati pegang ini? Karena diyakini untuk memberikan perlindungan pada wilayah kekuasaannya. Kalau bupati itu wilayahnya terkena hama orang, nggak panen, kira-kira mau store atau upeti pajak ke kerajaan bagaimana? Itu juga kan akhirnya menjadikan satu kesuksesan dalam kepemimpinan seorang bupati tersebut. Di rakyatnya nanti dianggap, aduh, orang bupati ini kok kenapa gebluk, ya kan? Kemudian dari atasan di kerajaannya, kok ini bupatinya nggak becus mimpin ya,
setelah dipimpin ini kok upetinya semakin sedikit kan, seperti itu. Nah, seperti itu sahabat pusaka Jawa. Jadi kebolajer itu kalau kita pahami secara umum adalah untuk memberikan perlindungan dari dapurnya saja. Ya, walaupun lebih dikenal sebagai untuk seorang petani, tapi tidak. Untuk wilayah kekuasaan Anda yang memegang pabrik, untuk kekuasaan Anda di pabrik yang sebagai manajer, Anda yang punya sebagai komandan, agar bawahan Anda pun selamat tidak terkena banyak musibah. Ya kan? Anda yang memimpin satu daerah, desa, bupati, sebagai lurah, agar wilayah Anda tentram, tidak banyak huru-hara, baik dari hama tanaman, hama ternak. Kan kemarin-kemarin ada kan namanya virus apa yang ayam itu, ya kan? Burung, flu burung, kayak gitu kan. Nah, doa dan harapannya seperti itu. Jadi leluhur kita sudah tahu, makanya diciptakan pusaka-pusaka yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan menurut saya ini cukup istimewa, karena dapur keris ini saya dapat cuma 2 dulu. Saya masih ingat. Berarti 2 ya, yang dapur keris ya. Yang dulu brojol sudah terbang ke Kalimantan, sekarang yang ini kebolajer. Tapi yang kebolajer ini mempunyai tuah perlindungan double. Dari sini, tuah pamor yang ada di sini, dan juga di bawah sini yang disembunyikan, yang di sirah cicak. Walaupun memang secara kasat mata tidak terlihat, tapi kalau kita lihat di sini jelas ini adalah pamor kul buntet yang di sini. Jadi dibikin setelah ini pamor kul buntetnya. Sahabat pusaka Jawa, pamor kul buntet kalau di Sulawesi dikenal dengan nama pamor baribojo. Biasanya banyak di badik-badik yang tua atau yang sepuh. Jadi memang pamor buntet itu memang pamor singkir boyo, pamor kurung ini juga pamor singkir boyo pula. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, sekarang kita rangkum makna filosofi dari pusaka keris dapur Mahesa Lajer pamor kinurung, ya, pamor kurung, ya, pamor, ada yang bilang wongkon kurung, ada yang bilang ini tamsul kinurung, ya, dengan besinya besi walulin, dan juga ini pamornya ada 2. Diharapkan yaitu pamor kul buntet dan juga pamor kurung. Ini diharapkan pemilik pusaka ini mencapai kesuksesan dohir dan batin, diberikan perlindungan baik pada diri sendiri maupun pada lingkungan sekitarnya. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, dia diberikan keamanan keluarganya, dan juga dia dari bangsa manusia dan juga dari bangsa santet, bangsa jin. Kalaupun kemudian juga diberikan doa khusus dari sang empu agar dia kuat dalam cobaan menerima hawa nafsu seperti judi, perempuan, dan lain sebagainya. Karena pamor wengkon, ya, wengkon kurung ini ya agar kita tidak tergelincir pada hawa nafsu yang buruk. Ya, kemudian juga kita diberikan satu keamanan, aman dohir dan batin dimanapun kita berada, ya, baik dari manusia maupun dari bangsa jin. Juga kita dalam keadaan darurat kita tidak terlihat oleh musuh, karena apa, di sini ada pamor kul buntet yang di bawah sini sirah cicaknya. Ya, kemudian juga biasanya dengan pamor kul buntet itu kita diberikan perlindungan khusus, biasanya tidak terlihat, juga umpamanya sampai kepada tidak mempan ditembak ataupun senjata tajam. Dulu makanya banyak pejuang-pejuang kita memegang pusaka dengan pamor kul buntet. Ya, sahabat pusaka Jawa, jadi pamor kul buntet dan pamor kurung ini adalah pamor singkir boyo. Jadi ini lebih. Dan juga ketika Anda sebagai seorang petani menjadi petani yang sukses, ketika Anda menjadi seorang peternak menjadi peternak yang sukses. Kenapa? Karena dijauhkan dari hama ternak maupun hama tanaman. Seperti itu. Cocok buat siapa? Cocok buat semuanya yang ingin mempunyai perlindungan. Tapi ini memang bahasanya layak untuk koleksi, dijadikan pusaka, disimpan di lemari, cocok sekali. Energinya cukup adem, tidak panas.
masih aktif. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi Anda jangan sampai berpikiran dengan mempunyai pusaka Kebolajer hanya untuk para petani, tidak. Karena dulu Bupati, Wedono, Lurah itu memiliki ini untuk memberikan perlindungan pada wilayahnya dari hama ternak, hama tanaman. Tapi sebetulnya bukan cuma hama saja, hama itu saja, dari hal-hal yang lain. Apalagi dengan ini, dengan tambahan dua pamor yang ada pada wilayah ini jelas untuk perlindungan pribadi dari bangsa manusia dan bangsa jin. Dalam keadaan yang mendadak, pokoknya kita mau digerebek orang, hal-hal yang mendadak lah ya, pokoknya gitulah ya. Yang namanya makar kan mendadak itu, kita kadang tidak terlihat, biiznillah, dengan izin Allah. Kalaupun umumnya sampai kejadian kita kena tembak atau bacok pun nggak mempan, diberikan perlindungan seperti itu, insya Allah. Dan juga harta yang ada pada kita itu tidak boros, di sini dikurung, tidak keluar, dikurung. Ya, kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat pusaka Jawa, kita lihat dari pasikutannya. Ini kan pasikutannya kaku, sahabat pusaka Jawa ya. Kemudian kalau kita lihat dari besinya kasar dan cenderung kering, dan kemudian besinya agak keputih-putihan ya, sahabat pusaka Jawa, ini besinya keputih-putihan. Pamornya juga pandas, kemudian ikutnya tergolong gaji pamornya, kayak gini ya kan, tergolong gaji pamornya. Kemudian untuk gonjoknya di sirah cicaknya itu lonjong. Ini ikutnya adalah tangguhnya tangguh Pajajaran, sahabat pusaka Jawa. Pajajaran banyak empu-empu hebat. Setelah Pajajaran takluk oleh Mojopahit, empu-empu hebatnya kan pada pindah ke sana, ke Mojopahit, ke Blambangan, ya kan, Nimbok Sombro, itu empu dari Pajajaran. Kemudian mempunyai anak kayak Gede Gunung Tawang, berarti kan anakku empu Pajajaran, ya kan, banyak loh empu Pajajaran, banyak yang Ki Kuwung, Ki Manca pindah ke Tuban, ke Blambangan, banyak. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.